Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang. PJ Wali Kota Kediri, Ibu Zanaria, atau yang mewakili. Selamat datang Bapak Sekda Kota Kediri, Bapak Bagus Alir. Yang selamat datang eh, Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Parjan. Dan selamat datang Bapak dan Ibu anggota tim pengendalian inflasi daerah Kota Kediri atau TPID Kota Kediri, serta para undangan dan rekan wartawan yang telah bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Pada siang ini, 1 Maret 2024, BPS Kota Kediri akan merilis data perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Kediri bulan Februari 2024 dan pertumbuhan ekonomi 2023 Kota Kediri. Sebelum kita menyimak paparan dari Bapak Parjan, kami ingatkan bahwa peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir pada link presensi yang dibagikan pada room chat. Dan apabila ada pertanyaan, silakan diajukan setelah paparan selesai. Baik melalui raise hand di Zoom atau mengisi form Q&A yang tersedia di link yang telah dibagikan. Baik, sebelum kita menyimak paparan dari Bapak Parjan, mari kita foto bersama ya untuk dokumentasi. Jadi saya mohon untuk menyalakan kamera HP atau PC masing-masing. Baik, saya mulai mengambil gambar. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama paparan rilis inflasi Kota Kediri bulan Februari 2024 dan pertumbuhan ekonomi 2023 Kota Kediri oleh Bapak Parjan. Kepada Bapak Parjan dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator atau host. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan rilis inflasi bulan Februari. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu sekalian yang terhormat Ibu PJ Wali Kota Kediri, yang saya hormati Bapak Sekda, serta seluruh tim TPID Kota Kediri, serta wartawan dan peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada siang hari ini, BPS Kota Kediri akan melakukan rilis inflasi bulan Februari, di mana rilis ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada pagi hari ini. Dari BPS RI telah melakukan rilis pada tadi jam 9 pagi dan BPS Provinsi jam 11 tadi juga melakukan rilis inflasi, dan pada siang hari ini kami BPS Kota Kediri melakukan rilis inflasi Kota Kediri bulan Februari 2024. Bapak Ibu serta peserta yang berbahagia, bahwa inflasi pada bulan Februari ini dari hasil penghitungan kami di Kediri ini pada bulan Februari terjadi inflasi sebesar 0,54%. Jadi terjadi inflasi 0,54% pada bulan Februari ini, dan ketika bulan Januari kemarin terjadi inflasi minus 0,06%. Nah, inflasi tahunan atau year on year, yaitu inflasi Februari 2024 terhadap Februari 2023 sebesar 2,48%. Sementara inflasi tahun kalender atau year to date
yaitu sebesar 0,49%. Nah, tentunya kalau kita lihat inflasi dari Februari 2023 sampai Februari 2024 bisa kita lihat di layar Bapak Ibu sekalian perkembangannya bahwa inflasi terendah itu dari Februari 2023 sampai 2024 ini yaitu terjadi di bulan Januari kemarin, yaitu terjadi inflasi minus 0,06%. Nah, inflasi 0,54% di bulan Februari ini, penyumbang utamanya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil inflasi month-to-month atau dari bulan ke bulan tertinggi sebesar 0,54%, dengan kenaikan sebesar 1,97%. Nah, kalau kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluarannya, kita lihat di sini dari 0,54% bahwa makanan, minuman, dan tembakau ini terjadi inflasi sebesar 1,97%. Dengan andil 0,54%. Hampir semuanya andilnya berada pada makanan, minuman, dan tembakau. Sementara pakaian dan alas kaki terjadi inflasi minus 0,06% dengan andil yang tidak signifikan yaitu 0,00. Begitu juga komoditas lainnya. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga inflasinya 0,00%. Sementara satu poin lagi yang terjadi inflasi minus yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, inflasinya minus 0,05%. Namun andilnya juga 0,00%. Yang kelima, kesehatan terjadi inflasi 0,09%. Sementara yang lainnya, transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga, dan budaya, pendidikan, penyediaan makan dan minuman, ini inflasinya adalah 0,00%. Nah, perawatan pribadi dan jasa lainnya juga masih terjadi inflasi sebesar 0,07%. Nah, inflasi Februari secara year on year, kalau kita lihat di sini bahwa Februari 2023 itu sebesar 5,55%, sedangkan Februari 2024 ini sebesar 2,48%. Nah, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih memberikan andil inflasi year on year tertinggi sebesar 1,83%, dengan kenaikan sebesar 6,71%. Nah, berdasarkan inflasi year on year ini, ketika kita kelompokkan, maka kita bisa lihat dari 11 komoditas ini, makanan, minuman, dan tembakau, terjadi inflasi 6,71%, di mana andilnya juga cukup tinggi, 1,83%. Dari inflasi 2,48%, 1,83% adalah 1,83% adalah andil dari makanan, minuman, dan tembakau. Sementara pakaian dan alas kaki terjadi inflasi 0,82%, perumahan, air, listrik, bahan bakar, dan rumah tangga terjadi inflasi 0,60%, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga terjadi inflasi minus 0,02%. Nah, kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi, rekreasi, pendidikan, penyediaan makan, minuman, dan perawatan pribadi masih memberikan inflasi yang positif, artinya terjadi kenaikan inflasi. Sementara yang minus itu terjadi
deflasi atau penurunan harga. Nah, itu adalah ketika kita melihat secara year on year, perkembangan dari tahun ke tahun. Nah, sementara untuk andil komoditas inflasi secara month to month, tadi itu inflasinya adalah 0,54%. Nah, kita kelompokkan 10 komoditas penyumbang inflasi yang terbesar itu apa saja. Begitu juga 10 komoditas penghambat inflasi. Ya, artinya kalau penghambat terjadi penurunan harga. Nah, dari 10 komoditas penyumbang inflasi ini, ternyata beras masih terjadi inflasi sebesar 8,83%. Sedangkan andilnya adalah 0,40%. Cukup besar, inflasinya hanya 0,54%, tapi andil dari inflasi beras ini sebesar 0,40, cukup tinggi dari andil dalam inflasi bulan ini. Inflasi yang kedua adalah daging ayam ras, terjadi inflasi sebesar 6,23% dengan andil 0,10%. Cabai merah masih terjadi juga inflasi 24,30%. Telur ayam ras juga masih terjadi inflasi 5,92%. Tomat juga masih terjadi inflasi, di mana bulan lalu inflasi tomat hampir 70%. Sekarang masih terjadi inflasi sebesar 11,90%. Kentang terjadi inflasi 10,20%, sawi hijau, wortel, bawang putih, dan minyak goreng. Nah, ini adalah 10 komoditas penyumbang inflasi. Nah, tentu juga ada komoditas-komoditas sebagai penghambat inflasi, di mana 10 komoditas penghambat inflasi itu, di sini ada bawang merah terjadi penurunan sebesar 11,75% dengan andil 0,04%. Cabai rawit juga terjadi inflasi minus 4,97%, artinya terjadi penurunan harga dengan andil 0,02%. Semangka juga terjadi inflasi minus 10,80% dengan andil 0,02%. Apukat juga terjadi inflasi, terjadi penurunan harga 21,44%. dengan andil 0,01%. Di sisi lain juga andilnya hampir sama, 0,01% semua, yaitu ikan lele, brokoli, anggur, dan kol putih. Di mana brokoli juga terjadi inflasi minus 29,88%, kol putih juga terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 21,09%. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Tadi itu 10 komoditas penyumbang inflasi bulan Februari, artinya month to month dari bulan ke bulan. Dan ketika kita melihat inflasi secara year on year, itu di sini ada 10 komoditas tertinggi juga yang menyumbang inflasi cukup besar. Di mana dari inflasi year on year 2,48% ini, komoditas beras terjadi inflasi sebesar 25,93% dengan andil 1,03%. Padahal inflasi year on year adalah sebesar 2,48%, andil dari beras ini sudah 1,03%. Selanjutnya, cabai merah juga terjadi inflasi sebesar 91,68% dengan andil 0,16%. Daging ayam ras juga terjadi inflasi, emas perhiasan, sigaret rokok kretek, bawang putih, tomat, tahu mentah, teh siap saji, dan sekolah menengah atas artinya biaya sekolah. Kita lihat di sini inflasi tomat ini secara year on year cukup tinggi, 108,85%.
Dan tadi memang kita lihat secara month-to-month pun inflasi tomat ini juga sudah cukup tinggi. Jadi tadi secara month-to-month itu sebesar 11,90, secara year on year menjadi 108,85% dengan andil 0,11%. Nah, itu adalah 10 komoditas penyumbang inflasi secara year on year. Sementara penghambat inflasinya diantaranya yaitu 10 komoditas itu, yang pertama adalah bawang merah terjadi deflasi atau inflasi minus sebesar 17,79% dengan andil 0,06%. Juga susu cair kemasan terjadi inflasi minus 8,73%, minyak goreng, sabun cair atau cuci piring, daging sapi juga terjadi deflasi atau penurunan harga atau inflasi minus, pengharum cucian atau pelembut, makanan ringan snack, cabai rawit, pembasmi nyamuk spray, dan santan jadi. Nah, itu tadi adalah sebagai penghambat di dalam inflasi secara year on year. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat inflasi antar kota pada bulan Februari 2024 ini, bahwa di Provinsi Jawa Timur ini ada 11 kota yang menghitung inflasi. Yang sebelumnya hanya 9 kota, namun mulai Januari kemarin ada tambahan 3 kota yang menghitung inflasi, yaitu Tulungagung, Gresik, dan Bojonegoro. Nah, kita lihat di sini, inflasi secara month-to-month, inflasi Kediri sebesar 0,54%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Bojonegoro, yaitu 0,39%. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb, yaitu 0,70% secara month-to-month. Secara year on year, inflasi terendah adalah di Kota Jember, yaitu 2,22%, sementara inflasi tertinggi masih tetap juga dipegang oleh Sumeneb sebesar 4,62%. Tentunya untuk inflasi Kota Kediri 2,48% year on year dan inflasi month-to-month sebesar 0,54%, tentunya masih berada di ambang batas inflasi yang dipatok oleh pemerintah plus minus 2,5% plus minus 1. Nah, kita lihat di sini inflasi Jawa Timur sebesar 0,49%, artinya lebih rendah dari Kota Kediri yang 0,54%. Begitu juga ketika kita bandingkan dengan inflasi nasional yaitu sebesar 0,37%, tentunya Kediri masih lebih tinggi daripada nasional. Begitu juga lebih tinggi dari Jawa Timur yang sebesar 0,49%. Itu secara month-to-month. Secara year on year, inflasi Kota Kediri 2,48%, berada di bawah Provinsi Jawa Timur yaitu 2,81%. Juga berada di bawah nasional 2,75% karena inflasi year on year ke Kota Kediri 2,48%. Tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Sumeneb, yaitu sebesar 4,62%, dan terendah terjadi di Jember, yaitu sebesar 2,22%. Nah, itu kalau kita lihat antar kota di Provinsi Jawa Timur. Atau kalau kita lihat di sebelah kanan, di dalam tabel, kita juga bisa melihat bahwa inflasi terendah di bulan
ini adalah Kabupaten Bojonegoro dengan 0,39 dan yang tertinggi adalah Sumeneb 0,70%. Begitu juga secara year on year juga bisa dilihat di tabel itu. Yang paling panjang adalah Sumeneb dengan inflasi 4,62%. Juga di bawahnya sedikit ada Kabupaten Bojonegoro 4,45%. Nah, saya kira itu adalah inflasi perbandingan antar kota di Provinsi Jawa Timur dari 9 kota yang menghitung inflasi. Dari apa yang kita paparkan tadi, bahwa kita bisa simpulkan dalam ringkasan inflasi ini, bahwa pada bulan Februari terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,54%. Inflasi year on year sebesar 2,48% dan inflasi year to date sebesar 0,49%. Penyumbang utama inflasi bulan Februari secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,54%. Komoditas penyumbang utama inflasi month-to-month antara lain beras, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, dan tomat. Yang berikutnya penyumbang utama inflasi bulan Februari secara year on year adalah yang pertama kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,83%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras dengan andil sebesar 1,03%. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat baik secara month to month maupun year on year, beras tetap memberikan andil di dalam inflasi pada bulan Februari ini. Kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran dengan andil 0,8%, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah teh siap saji dengan andil sebesar 0,05%. Sedangkan kelompok peralatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,16%, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,12%. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, rilis inflasi pada bulan Februari ini, di mana inflasi Kota Kediri sebesar 0,54% secara month to month dan 2,48% secara year on year. Tentunya kita berharap bahwa komoditas-komoditas tertentu yang sebagai penyumbang inflasi pada bulan Februari ini, ketika kita berharap inflasi di bulan Maret nanti bisa dalam kondisi bisa dikendalikan, tentunya penyumbang-penyumbang inflasi yang sering muncul di bulan-bulan tertentu itu perlu untuk kewaspadaan atau penanganan yang lebih lanjut. Mungkin itu yang harus diwaspadai, perlu dilakukan tindak lanjut dari tim TPID, mudah-mudahan mulai bulan depan yang sudah memasuki bulan Ramadan dan berikutnya adalah memasuki bulan Hari Raya, harga-harga mudah-mudahan bisa terkendali dengan baik. Saya kira itu yang saya sampaikan dari rilis inflasi Februari pada bulan Februari ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi Kota Kediri, di mana pertumbuhan ekonomi Kota Kediri ini dari hasil perhitungan PDRB ini pada tanggal 28 kemarin telah dirilis secara resmi oleh BPS Kota Kediri, sehingga pada kesempatan hari ini saya juga ingin menyampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri pada tahun 2023. Kita lihat bahwa PDRB Kota Kediri itu pada tahun 2023
juga tentu mengalami kenaikan, di mana PDRB Kota Kediri itu pada tahun 2023 ini mencapai 159 triliun 749 miliar 940 juta. Itu adalah dari hitungan atas dasar harga berlaku atau ADHB. Sedangkan dari perhitungan atas dasar harga konstan, PDRB Kota Kediri sekitar 91 triliun 631 miliar 350 ribu. Nah, kalau kita lihat PDRB yang sebesar sekian ini, 159 triliun ini, kira-kira strukturnya penyumbang yang tertinggi itu dari sektor apa? Kita lihat di sini bahwa industri pengolahan di Kota Kediri ini memiliki share yang sangat tinggi, 79,99% atau hampir 80%. Sehingga sektor-sektor lainnya itu seolah-olah tenggelam karena saking besarnya satu sektor industri pengolahan ini, di mana di dalamnya ada pabrik gudang garam. Juga perdagangan besar eceran reparasi ini menduduki ke sektor yang kedua, memiliki andil sebesar 10,19%. Sementara sektor-sektor lainnya, baik itu informasi dan komunikasi, konstruksi, dan lain-lain, itu memiliki share yang sangat kecil, di bawah 10%. Kita lihat ini 3 sektor dengan struktur ekonomi tertinggi di Kota Kediri adalah 1. Industri pengolahan, 2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang ketiga informasi dan komunikasi. Nah, rasa-rasanya ketika kita melihat struktur ekonomi yang seperti ini, kelihatan sektor-sektor lainnya seperti tenggelam. Namun agar kita bisa melihat kondisi ekonomi Kota Kediri yang lebih realistis, maka kita mencoba untuk kita keluarkan industri pengolahan agar struktur ekonomi yang ada di Kota Kediri ini kelihatan dengan kondisi real. Kalau tadi kita melihat dengan industri pengolahan itu seolah-olah kegiatan ekonomi selain industri pengolahan tenggelam semua. Padahal geliat ekonomi di Kota Kediri ini juga cukup ramai, kulinernya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita keluarkan industri pengolahan, maka kelihatan di sini bahwa perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor ini juga memiliki andil yang cukup besar, yaitu 51,10%. Informasi dan komunikasi juga memiliki share yang cukup besar, juga 10,74%. Konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, real estate, jasa lainnya, juga yang lain-lainnya akan kelihatan ketika industri pengolahan dengan andil yang 79,99% itu kita keluarkan, maka kita bisa melihat struktur ekonomi di Kota Kediri ini yang mendekati lebih realistis. Nah, itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat pertumbuhan ekonomi Kota Kediri. Nah, di 2023 ini, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri itu 1,92%. Nah, ini ketika industri pengolahan masih ada di dalamnya. Industri pengolahan yang memiliki andil atau share sebesar 80%, 79,99 tadi, itu kita ketika bergerak sedikit, terjadi penurunan sedikit saja,
akan sangat mempengaruhi di dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri. Padahal industri pengolahan ini hanya dimiliki segelintir pemilik modal yang tidak dinikmati oleh masyarakat Kota Kediri. Nah, akan lebih real ketika kita melihat, kita keluarkan industri pengolahan, maka pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tanpa industri pengolahan itu ternyata cukup tinggi pertumbuhannya sebesar 6,43%. Memang tidak sebesar tahun 2022 yaitu sebesar 7,90%, namun pertumbuhan di 2023 ini sebesar 6,43%. Nah, itu pertumbuhan ekonomi Kota Kediri. Ketika kita lihat secara industri pengolahan kita keluarkan, maka pertumbuhan ekonomi itu kelihatan yang lebih real, yaitu ternyata sebenarnya tumbuh cukup tinggi, tumbuh cukup besar, yaitu 6,43%. Ketika industri pengolahan tumbuhnya sangat kecil, maka secara keseluruhan PDRB dengan industri pengolahan pertumbuhannya hanya 1,92%. Pertumbuhan ini tidak sebesar tahun lalu, yaitu 3,96%. Nah, itu kita lihat pertumbuhan ekonomi ketika industri pengolahan ada dan ketika industri pengolahan coba kita keluarkan. Nah, kalau secara subsektor, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri itu bisa dilihat di dalam tabelnya ini, dari 1,92% itu, di tabel itu kita bisa melihat kira-kira pertumbuhan ekonomi yang paling besar itu di mana. Pertumbuhan ekonomi 1,92% itu yang dengan industri pengolahan. Ternyata konstruksi itu sebenarnya tumbuh sampai 10,26%. Penyediaan akomodasi dan makan minum, di mana kuliner-kuliner banyak sekali berjejer di Kota Kediri, juga terjadi pertumbuhan cukup tinggi, 9,97%. Namun karena industri pengolahan itu tumbuhnya hanya 0,62% dan memiliki share yang sangat tinggi sebesar 79,99%, sehingga kalau kita totalkan maka pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dengan industri pengolahan itu hanya sebesar 1,92%. Pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 3,96%. Nah, ini kalau kita cermati satu persatu, dari tahun ke tahun selama 5 tahun, dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Begitu juga kalau Bapak Ibu kita melihat PDRB per kapita Kota Kediri itu sebesar apa? Nah, itu. PDRB Kota Kediri itu kalau kita lihat di sini, ini yang sebelah kiri ini adalah PDRB per kapita dengan industri pengolahan, yaitu seolah-olah penduduk Kota Kediri ini berpendapatan 541.113.000 per tahun. Karena penghitungan PDRB per kapita adalah PDRB harga berlaku dari total itu dibagi dengan jumlah penduduk Kota Kediri. Namun ketika kita lihat industri pengolahan itu kita keluarkan, maka PDRB per kapita Kota Kediri di tahun 2023 itu sebesar 108.280.000. Nah, itu perbandingannya ketika ada industri pengolahan, seolah-olah masyarakat Kota Kediri itu berpendapatan 541 juta per tahun, ini sudah masuk kategori sangat makmur,
Namun karena pemilik modalnya yang paling besar adalah industri pengolahan, dan setelah kita keluarkan, maka PDRB per kapita masyarakat Kota Kediri itu sebesar 108.280.000. Nah, itu adalah PDRB per kapita Kota Kediri. Nah, kalau kita sandingkan dengan daerah-daerah sekitar di Karsedenan Kediri, kira-kira yang paling makmur itu wilayah mana? Nah, ternyata yang berpendapatan cukup tinggi, artinya pendapatan per kapitanya yang masih cukup tinggi tetap Kota Kediri. Kota Blitar, PDRB per kapitanya 55 juta. 55,5 juta. Sementara Nganjuk 29, yang di bawah Kota Blitar itu adalah Tulungagung 43.297.000. Di bawahnya lagi adalah Blitar 35.812. Nah, dari Karsidenan Kediri ini kita lihat bahwa perbandingan tingkat kemakmuran atau PDRB per kapita itu bisa dilihat dari tabel ini. Nah, ini kalau kita tadi dengan asumsi industri pengolahan masih ada di dalamnya, yaitu Kota Kediri 541 juta. Nah, ketika kita coba keluarkan industri pengolahan, maka PDRB per kapita Kota Kediri itu tetap di atas, namun dibandingkan dengan daerah sekitarnya juga sudah kelihatan cukup tinggi juga. Artinya Kota Blitar juga menjadi urutan yang kedua, setelah itu Tulungagung, Kabupaten Blitar, Trenggalek, Kabupaten Kediri, dan Nganjuk. Nah, inilah ketika kita melihat PDRB per kapita, ketika kita sandingkan Karsidenan Kota Kediri ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, PDRB yang bisa sampaikan pada siang hari ini dalam rilis pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2023. Tentunya kita bisa melihat kondisi ekonomi yang ada di Kota Kediri ini apakah lebih bagus dengan kota-kota di sekitarnya di Karsidenan Kediri ini. Tentu bisa kita lihat dari keterbandingan dari PDRB per kapita yang saya sajikan pada siang hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Parjan atas paparan tentang inflasi bulan Februari 2024 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di Kota Kediri. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali apabila ada pertanyaan, silakan melakukan raise hand atau ditulis di form Q&A. Kami tunggu. Apabila ada pertanyaan, silakan raise hand. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang kurang jelas, mungkin dari wartawan atau dari dinas instansi terkait, monggo kalau ada yang ditanyakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan,
kami sampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta untuk mengisi link presensi yang telah tersedia pada kolom chat. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan rilis akan ditutup. Demikian pers rilis Badan Pusat Statistik Kota Kediri hari ini. Semoga rilis kali ini bermanfaat dalam memberikan data dan informasi untuk kita semua dalam merencanakan, menganalisis, dan mengambil kebijakan. Terima kasih telah hadir mengikuti rilis berita resmi statistik BPS Kota Kediri, dan nantikan rilis indikator BPS selanjutnya. Saya Maulida Nurul Dewi undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu izin saya matikan live room 1 menit.